Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Hani Kustianti yang mengajar komunikasi bisnis kelas 10. Semoga kalian sehat selalu ya. Semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat meskipun kita pembelajaran secara online. Minggu 6 ini saya akan membahas tentang soal esai ya, yang kemarin. Memang ada pilihan ganda, tapi untuk ini Ibu akan membahas tentang soal esai. Soalnya itu ada 5 ya. Nah, kita akan bahas soal nomor 1 dulu. Apa yang maksud dengan komunikasi bisnis ya? Komunikasi bisnis itu adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal mengenai bisnis. Satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan, komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Maksudnya itu adalah komunikasi bisnis ini adalah salah satu hal yang penting bagi dunia perbisnisan karena untuk mencapai tujuannya gitu. Tujuannya itu adalah untuk mencapai laba ya. Karena dengan komunikasi maka akan terjalin suatu kesepakatan ya. Contoh hal kecilnya saat kalian beli belanja itu pasti kalian membutuhkan komunikasi ya. Kalau kalian diam mungkin tidak akan terjadi komunikasi ya. Komunikasi itu secara lisan ataupun non lisan juga ya. Bisa seperti surat dan menyurat kayak gitu. Oke, soal nomor 2. Jelaskan manfaat eksternal komunikasi bisnis. Manfaat eksternal ini merupakan manfaat di luar ya, eksternal itu X namanya juga. Menjalin komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif dengan keberhasilan bisnis dan upaya pembangun citra perusahaan di mata masyarakat. Komunikasi bisnis yang baik tentu akan membuat dampak baik bagi peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Tentu yang tadi, kalau kita bisa komunikasi bisnis dengan baik, maka orang-orang itu yang luar akan merasa terjalin komunikasi dengan baik. Salah satu halnya, contohnya sederhananya, kalian kalau belanja ke toko tapi si toko itu pelayannya atau penjualnya itu jutek, kira-kira kan kalian mungkin akan malas ya untuk belanja. Nah, itu karena komunikasinya kurang baik, komunikasi bisnisnya kurang baik. Tapi kalau kalian contohnya ke Alfa, ke Indomaret, kalian belanja nih, baru buka pintu sudah bilang kan selamat pagi, selamat datang di Indomaret, itu selalu terucap. Maka kalian kadang senang banget ya digituin. Mungkin itu hal sepele tapi itu menjalin komunikasi yang baik gitu. Untuk soal nomor 3, apa perbedaan antara komunikasi verbal dan non verbal? Verbal itu lisan maupun tulisan ya. Sedangkan non-verbal itu seperti menggunakan bahasa tubuh, misalnya raut wajah, gerakan tangan, tindakan, gelengan kepala ya. Contohnya itu seperti kalau kalian senyum itu merupakan non-verbal. Kalau kalian cemberut itu juga non-verbal. Kalau lisan itu ngomong, kalau tulisan itu menulis. Mungkin kan sudah paham mengenai ini ya. Soal nomor 4 itu jelaskan tentang etika dalam dunia bisnis dan sikap yang harus ditunjukkan saat berbisnis ya. Prinsip-prinsip kode tertulis maupun tidak tertulis dan nilai-nilai yang membuat keputusan serta tindakan dalam sebuah perusahaan. Ada beberapa hal yaitu kejujuran, keadilan, kepekaan, dan rasa hormat. Nah, etika berbisnis itu yang pertama itu kalian harus jujur, tidak boleh berbohong. Karena bukan berbisnis saja, dalam dunia itu memang kita itu dididik untuk berjujur, tidak boleh berbohong ya. Kalau jujur itu nanti si pelanggan akan percaya. Kemudian keadilan, kepekaan, dan rasa hormat. Etika dalam dunia perbisnisan gitu ya. Soal nomor 5, tuliskan jenis-jenis model penulisan surat bisnis, surat perkenalan, permintaan penawaran, pesanan dan balasannya, penerimaan pesanan, konfirmasi pemesanan, penolakan pesanan, dan referensi bank dan referensi dagang. Jadi, bahwa komunikasi bisnis itu harus dijalankan dengan baik. Agar apa? Agar si pelanggan, customer kita merasa enak dan terjalin perbisnisan kita dengan baik. Tentunya kalau sudah terjalin perbisnisan dengan baik, maka akan tercapai laba yang kita inginkan. Yang tadi hal sepelenya, kalau kalian jutek, kalau kalian melayani tidak dengan baik, maka tidak akan terjalin komunikasi yang baik, maka tidak akan tercapailah laba kita yang diinginkan. Gitu ya, tentang komunikasi bisnis.
Untuk anak pemasaran harus banget kalian berkomunikasi dengan baik. Dididik sekarang dimulai dengan secara senyum yang baik, kemudian berkata tutur yang baik, bagaimana cara menarik para pelanggan, itu harus sering kalian lakukan. Apalagi kalau kalian ini sering berjualan ya, atau kalian misalkan aku mah Bu di rumah noko dagang. Nah, kalian suka ketemu langsung sama customernya, sama pelanggannya. Nah, itu justru lebih baik. Jadi kalian lebih terlatih untuk berkomunikasi dengan baik. Jangan misalkan kalian tuh dagang tapi kalian diem, gak ngomong-ngomong. Nanti sulit si pembelinya untuk melakukan komunikasi dengan baik. Gitu ya. Untuk pertemuan sekarang untuk minggu ke-6, kalau ada yang kurang dimengerti boleh kalian tanyakan via WA ke Ibu. Ya, untuk minggu ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.